Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum wa saqihim wa akhiruhum syurba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan jamaah salat isya rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini dan telah selesai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian sambil menunggu masuknya waktu salat isya, alangkah lebih mulia kita luangkan waktu hadir dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sering dilupakan dalam membicarakan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Cerita ini jarang disebut, tetapi cerita ini adalah sebuah ketauladanan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran beliau memang menjadi uswah dan qudwah bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kisah ini disebutkan dalam kitab Tabaqat Ar-Ruwat, At-Tabaqat Al-Kubra, yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ditemani oleh 3 orang. Pertama oleh Abu Bakar Siddiq. Di samping Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat Nabi sekaligus mertuanya Rasulullah. Karena anak Abu Bakar itu namanya Aisyah. Siti Aisyah adalah istri Nabi yang termuda. Maka hubungan antara Abu Bakar dengan Nabi adalah hubungan antara mertua dengan menantu. Jadi mertua dengan menantu hubungan yang sangat dekat. Tidak ada istilah bagi Rasulullah memisahkan di antara keduanya. Ketika Nabi ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Jawab Nabi adalah Abu Bakar, disebut mertuanya. Yang kedua, yang menemani Nabi waktu hijrah itu adalah budaknya Abu Bakar, pelayan Abu Bakar. Namanya adalah Amir bin Fuhairah. Kalau kita baca dalam sejarah, Amir bin Fuhairah ini adalah jenazah yang dikuburkan. Jenazahnya ketika dia meninggal dikuburkan oleh malaikat. Jenazahnya sampai hilang diangkat ke langit. Walaupun dia sebagai seorang pelayan budak. Tapi dalam Islam tidak ada istilah orang merdeka dan budak. Ukuran manusia itu ketakwaan. Yang ketiga adalah orang Nasrani, beragama Nasrani sebagai penunjuk jalan ke mana arah kota Yathrib, kemudian dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid. Jadi walaupun dia beragama Kristen namanya Abdullah juga. Abdullah bin Uraikid. Karena nama-nama Abdullah itu sudah hadir sebelum Islam dibawa oleh Nabi. Jadi kepercayaan terhadap Allah itu sudah ada secara turun-temurun. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan itu Nabi singgah di sebuah kedai milik wanita yang bernama Ummu Ma'bad, wanita tua yang bernama Ummu Ma'bad. Nabi membeli makanan sebagai perbekalan beliau hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Nabi melihat ada seekor kambing yang sangat kurus terikat di sebuah tiang kemah. Nah, kemudian Nabi menyampaikan kepada Ummu Ma'bad, bagaimana kalau sekiranya kambing itu saya peras susunya? Kemudian kata Ummu Ma'bad, bagaimana engkau memerah susunya sementara kambing itu sangat kurus? Ummu Ma'bad ini kan tidak tahu bahwa yang bertanya ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya sekali lagi, bagaimana kalau saya peras susu kambing ini untuk kedua kali? Kemudian Ummu Ma'bad menjawab, kalau engkau ingin memerasnya silakan. Tapi saya sudah sampaikan, kambing itu kurus sekali, tidak punya air susu. Tidak ada kantong susunya berisi air susu. Bagaimana engkau memerasnya? Tapi kalau engkau mau silakan peras. Nah, kemudian Nabi mendekati, menghampiri kambing ini, dipegang kambing itu oleh Nabi. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah,
muliakanlah perempuan ini, berkahilah perempuan ini melalui kambingnya. Kemudian dengan seketika, itu kan bagian juga dari mukjizat Nabi, berisilah kantong susunya dengan air susu yang sangat banyak, walaupun kambingnya kurus. Jadi tabung susu itu udah isi banyak. Tadi kempes kan. Kemudian diperaslah susu kambing ini oleh Nabi. Beliau langsung memeras air susunya. Diambillah cawan menampung air susu itu. Kemudian diberilah minum yang pertama Ummu Ma'bad. Jadi Nabi memeras susu kambing dan beliau memberikan kepada Ummu Ma'bad. Silakan minumlah air susu ini. Diminumnya oleh Ummu Ma'bad. Nah, kemudian diperas susu itu, susu kambing itu kembali oleh Nabi. Diberilah minum Abu Bakar Siddiq. Nabi memerasnya, Pak. Silakan minum, wahai Abu Bakar. Diminum oleh Abu Bakar sampai dahaganya hilang. Kemudian yang ketiga disuruhlah minum pelayan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Itu budak itu. Nabi memeras air susu, mempersilahkan budak minum. Silakan minum. Ya kan? Langkah mulianya Nabi itu. Nah, kemudian yang terakhir diberi minum oleh Rasulullah adalah seorang beragama Nasrani tadi, Abdullah bin Uraikid. Nah, silakan minumlah. Jadi setelah Ummu Ma'bad minum, Abu Bakar minum, Amir bin Fuhairah minum, Abdullah bin Uraikid minum, barulah terakhir Nabi minum. Bila peras air susu itu barulah beliau minum. Nah, ketika beliau setelah selesai minum, barulah beliau bersabda, hadis yang saya bacakan tadi. Hadis ini hasan sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum, pemimpin sebuah negara adalah pelayan rakyat. Ini Nabi menyebut. Pemimpin sebuah kaum, kalau di negara kita nama presiden kan. Pemimpin sebuah rakyat adalah pelayan mereka. Wasakihim, dan dia yang memberi minum kepada rakyatnya. Wa akhiruhum syurbah, dan dia orang yang paling terakhir minum dari mereka. Nah, inilah namanya akhlak Nabi yang paling agung. Saya kira jarang cerita ini diceritakan, baik. Saya membaca dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karang Ibnu Sa'id. Nah, ada beberapa poin inti meskipun hadis itu pendek, tapi syarat maknanya sebenarnya. Nabi itu kan dikenal dengan al-jawami al-kalim, kalimat-kalimat pendek tapi syarat makna. Pertama, poin inti yang disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi ingin menyampaikan, memberikan sebuah pelajaran kepada para pemimpin dimanapun mereka berada. Mereka sebenarnya melayani yang dipimpinnya, melayani rakyat, bukan terbalik. Kalau yang terjadi, pemimpin melayani rakyat atau rakyat melayani pemimpin. Nah, kata balik hadis itu, Pak, distorsi namanya itu. Nabi mengajarkan tidak begitu. Nah, kemudian wasaqihim,
Wasakihim itu kan bisa saja bermakna simbol. Pemimpin itu memberi minum kepada rakyat. Memberi minum ini bukan berarti hanya air. Dialah yang mensejahterakan rakyatnya. Dialah yang mengenyangkan rakyatnya di kala lapar. Iya kan? Dia tidak akan mungkin tidurnya nyaman sebelum rakyatnya tidur dalam keadaan layak. Dia tidak akan mungkin tidur di istananya yang megah dengan nikmat sebelum dia melihat rakyat-rakyatnya makan dalam keadaan kenyang kemudian tidurnya dengan nikmat. Nah, itulah pemimpin yang sesungguhnya diajarkan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa akhiruhum syurbah, dan dia harus terakhir minum sebelum rakyatnya minum. Maka Nabi mencontohkan tadi, sebelum rakyat sejahtera jangan dia sejahtera dulu. Yang terjadi, kita bukan berarti memandang image negatif kepada pemimpin, tapi yang terjadi terbalik malah. Kesejahteraan rakyat itu lebih dipentingkan dibandingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Tapi sulit kita cari pemimpin yang begitu. Kalaupun ada, tapi sulit kita cari. Adakah pemimpin seperti itu? Ada. Ada contohnya. Nabi, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Kenapa kita baca riwayatnya itu? Bagaimana tujuan dia menjadi pemimpin? Benar-benar mensejahterakan rakyat, bukan sejahtera dirinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita contohkan bagaimana hidupnya Nabi. Beliau kan pemimpin tuh, Pak. Di kota Madinah itu Nabi, kedudukan beliau di samping sebagai seorang nabi juga sebagai kepala negara. Kepala negara itu kalau di awak itu kan presiden. Kalau di negara kerajaan namanya raja. Di Madinah itu kan periodenya 10 tahun. Kalau di Mekah 13 tahun tidak ada pemerintahan Islam. Nabi saja kan diusir dari Mekah ke Madinah. Karena periode Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, 23 tahun mengembangkan Islam. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40, meninggal umur 63. Jadi 10 tahun menjabat di Madinah itu beliau kepala negara, presiden. Kalau 10 tahun itu di negara kita ini 2 kali periodenya. Bisa 3 kali. Bisa 3 kali kalau rakyat kau tidak demo. Bisa tuh. Nah, 10 tahun itu coba lihat bagaimana Nabi hidup di Madinah, Pak Ibu. Kita bukan mengada-ada maksudnya. Bagaimana Nabi itu hidup di Madinah? Seperti apa rumah tangganya? Bagaimana rumah tangga Nabi? Bagaimana bentuk Nabi hidup di rumahnya? Kaisar zaman dulu kan ada raja namanya Kaisar Romawi. Itu tidurnya di ranjang emas. Istananya sangat megah. Ya, Pak. Tapi Nabi tidurnya bagaimana? Rumah Nabi itu, Pak, 3x4 lantainya tanah. Tidak ada keramik lantai Nabi. Tanah lantainya. Atap rumah Nabi itu daun kurma yang dianyam. Bilik Nabi itu pintunya saja diketuk dengan kuku. Begitu tipis, Pak. Adakah Nabi punya kursi tamu?
Saya baca dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu karangan Imam Tirmizi, bagaimana Nabi sesungguhnya. Tidak ada satupun kursi di rumah Nabi itu. Jadi kalau tamu datang, di lantai duduknya Pak. Tidak di kursi duduknya. Bahkan dapur Nabi itu pernah sebulan tidak berasap. Kalau sebulan tidak basuh, itu apa kira-kira yang kita pahami itu Pak Ibu? Tidak ada nak dimasak lah. Ya kalau tidak ada basuh tu tidak ada nak dimasak. Sebulan tu. Jadi Nabi lebih banyak puasanya. Di dinding rumah Nabi itu ada tasangkui cebo ayah. Itu kalau dibaca sejarah. Itu tasangkui itu ambil ayah. Itu sekarung gandum di sudut rumah. Selainnya tanah. Dapurnya lantainya. Kira-kira mana mewah Nabi Jawa hidup ini Pak Ibu? Mewah awak. Saya miskin-miskin awak mungkin lebih miskin lah Nabi lah. Dicari hidup itu Pak. Bukan mengada-ada maksudnya. Kalau tidak percaya baca saja riwayat tentang Nabi itu. Kalau Nabi tidur di spring bed, tidurnya atau di lantai. Nabi tidak ada sampai tidur spring bed. Ya memang spring bed tidak ada dulu. Belum keluar lah. Nabi tidur di tempat tidur nang kasar. Bukti kasarnya Bapak Ibu riwayat menyebut ketika Nabi bangkit dari tidurnya, bakasan punggung Nabi dari bekas tidur tempat tidur yang kasar. Jadi kalau awak tidur di tempat-tempat yang kasar kan ada kasan tu Pak. Bakasan kudu mungkin kono lapia kan, kalau je lapia apa tu lapia pandan tu kan, tidur lah di situ kan bakasan tu. Tapi kalau di tempat-tempat tidur beko mungkin nak kurang kesan. Bakasan tidur sampai Umar menangis melihat Nabi. Ngapa kau begini engkau ya Rasulullah? Ya kan? Nah, kan pernah ditanya oleh Umar ketika itu, Nabi hanya mengatakan bagiku dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat, bukan tujuan hidup. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, Kaisar Romawi itu tidurnya di ranjang emas. Artinya Nabi memang mempraktikkan apa yang beliau katakan. Dan dia orang yang paling terakhir minum di antara rakyatnya. Jadi Nabi merasakan penderitaan rakyat lebih dahulu daripada rakyatnya. Bahkan Bapak Ibu, Nabi tidak pernah, kan beliau kepala negara itu, tidak ada istrinya pakai cincin emas. Tidak ada pakai cincin amih, Pak. Kalau istri-istri pejabat gimana sekarang? Istrinya, saya bukan kita bukan berpandangan negatif gitu. Kalau kita coba melihat bagaimana kondisi Nabi, istri-istri beliau dengan istri pejabat negara saat ini. Istri-istri pejabat tu mungkin tasnya bisa agak 300 juta harganya, 100 juta 50 itu. Jam-jam tangan mereka kok mungkin 300 ribu harganya. Hotman Paris saja saya lihat lah, bara cincin harga itu Pak. Sepatunya, kacamatanya, ndak seketik harga lah ratusan juta, miliar bagi. Ya kan? Ini istri Nabi tidak ada pakai emas di rumahnya. Istri Nabi itu kan 11 orang itu. Ada riwayat menyebut 12 orang. Jadi hidup layak seperti biasa, seperti orang-orang rakyat biasa. Tidak ada Nabi mempercontohkan, memperlihatkan kepada rakyat hidup berpoya-poya. Walaupun beliau pemimpin, wibawa beliau itu tinggi sampai sahabat tidak mampu menatap wajah Nabi. Tapi kondisi Nabi seperti itu. Dek tinggi wibawa orang kok Pak, awak tidak bisa menatap wajahnya itu. Ada orang berwibawa, ada tinggi murahnya. Itu Nabi. Kalau Nabi itu sahabat itu patuh semuanya, sami'na wa ta'na. Tidak semua jawab. Disuruh parang-parang Pak.
Tidak ada sahabat itu yang mundur ke belakang. Nah, ketika Nabi meninggal, jadi setelah 10 tahun Nabi menjabat di Madinah, menjadi Nabi, menjadi kepala negara. Selama 10 tahun, ketika beliau wafat, kira-kira Bapak Ibu, apa saja kekayaan Nabi yang tinggal? Kalau yang Bapak Ibu ketahui ya, apa saja kekayaan Nabi meninggal? Setelah orang kalau meninggal kan ada harta yang ditinggal, Pak. Apa harta kekayaan Nabi yang tinggal setelah beliau meninggal? Beliau kan 10 tahun jadi presiden, menjadi raja di Madinah. Apa yang beliau tinggalkan kekayaannya? Saya baca dalam kitab Sahih Bukhari itu hanya 3. Yang pertama sebilah pedang. Itu disimpan di Museum Mesir. Masih ada pedang Nabi itu. Rambut Nabi pun ada disimpan. Yang kedua seekor khimar. Kalau khimar itu lama-kelamaannya mati. Habis kan? Yang ketiga adalah sebidang tanah. Sebidang tanah itu diinfakkan kepada fakir miskin. Jadi kira-kira apa yang ditinggali Nabi? Tidak ada. Habis. Artinya beliau memang menghabiskan seluruh hidupnya itu untuk umat. Nah, kalau kita bandingkan dengan awak Bapak Ibu, kalau menjabat misalnya 5 tahun, 10 tahun menjabat misalnya, itu kita meninggal. Kira-kira kekayaan awak berkurang atau bertambah? Berkurang tak? Ini kan dicontohkan Nabi begitu. Makanya kehadiran Nabi itu memang disebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kapan terjadinya Bapak Ibu distorsinya? Nah, itu kalau kita baca sejarah ketika habisnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan itu berubah sistem menjadi kerajaan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu hanya pada masa Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang menyebut sampai Hasan. Setelah itu habis namanya kekhalifahan, berganti dengan Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah ini sebenarnya merebut, kalau kita baca sejarah itu, merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Yang membangun kekhalifahan Bani Umayyah itu adalah Muawiyah. Dia masuk Islam setelah Fathu Makkah. Muawiyah ini tidak merasakan bagaimana pedihnya, merasakan asam garam menyebarkan Islam dari awal. Ini sama ibaratkan pisang latakubaknya tahu Muawiyah. Ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, kan ada family system namanya. Orang-orang terakhir diangkat oleh Utsman bin Affan. Padahal Umar sebelum beliau meninggal itu memesankan baik-baik kepada Utsman dan Ali. Jangan sampai ketika engkau berdua memimpin, tumbuhlah beni-beni Bani Hashim, Bani ini, Bani itu dalam pribadi. Ternyata Utsman ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia tidak mengindahkan itu, dikenal dengan family system. Kalau istilah family system kok bahasa awaknya apa namanya itu Pak? Orang-orang dakik kok? Ya bisa saja disebut korupsi, kolusi, nepotisme. Orang-orang dakik diangkat itu kan. Kalau orang dakik diangkat sesuai kapasitasnya tidak masalah. Yang mengangkat Muawiyah menjadi gubernur di Damaskus itu Utsman, karena Muawiyah adalah keluarga Utsman.
Ketika Ali menjadi khalifah, Muawiyah ini tidak mengakui. Maka terjadilah perang yang namanya Perang Siffin. Perang Siffin itu tidak seketik meninggal umat Islam doa. Ribuan. Bacalah sejarah Perang Siffin. Jadi kita ini sebenarnya umat Islam, internal Islam, itu telah mencatat sejarah yang kelam. Itu tidak bisa kita bohongi. Perang itu ribuan mati sesama awak. Perang Jamal itu dipimpin oleh istri Nabi Aisyah melawan Ali. Tapi Siti Aisyah diselamatkan, dipulangkan ke Mekah. Ini banyak terjadi. Kalau sahabat-sahabat tu perang itu kadang ada yang aneh pula itu. Tiba waktu salatnya berhenti itu. Salat, mari salat. Tapi kalau saya salatnya perang dulu ya. Sampai begitu sahabat tu. Misalkan wak serang perang tu Pak, tiba waktu salat, wak salat lu. Nah selesai salat, perang lu orang salat tu ya. Nah begitu sejarah menyebutnya. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, barulah beliau rubah cara-cara Nabi. Karena menurut Muawiyah itu begitu. Kita harus menyeimbangi bagaimana kerajaan Romawi. Kita tidak boleh rendah dari mereka. Maka dirubahlah sistem itu kerajaan. Tidak kita melayani rakyat, kita harus dilayani, kita pemimpin. Nah mengkritik-kritik Muawiyah itu ditangkuk tuh. Dipenjarakan. Maka Muawiyah itu keras jadi pemimpin. Nah setelah Muawiyah meninggal, siapa yang beliau angkat jadi pemimpin? Anaknya bernama Yazid bin Muawiyah. Kalau kita baca Yazid bin Muawiyah ini Pak Ibu hanya tinggal di istana. Dia tidak punya kakak beradik. Jadi disanjung-sanjung di istana. Suka main perempuan, suka mabuk. Yazid bin Muawiyah itu. Setelah Muawiyah berhenti menjadi khalifah, langsung diberi kekuasaan kepada anaknya. Disitulah mulainya sistem kerajaan dalam Islam sampai kini di Saudi. Kalau di kerajaan kok, yang akan naik kan putra mahkota. Tidak ada pemilihan bantu awak ada Pak. Kalau di awak demokrasi kok 5 tahun pilih awak 5 tahun pilih awak. Tapi di kerajaan tidak ada. Sabi-abinya. Asia akan menggantikan itu. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah, coba bayangkan Bapak Ibu. Sampai dia memotong kepala Husain. Husain itu adalah cucu Nabi. Itu pembantaian di Karbala. Nyobau kepala cucu Husain itu melalui tombak, nyobau pulang. Kan sebenarnya bagaimana itu? Kita bukan berarti kalau orang Syiah kan terlalu mengagungkan Husain. Kita bukan mengagungkan maksudnya. Kita baca sejarah kok bisa seperti itu yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Barulah kita lihat dunia telah dibukakan di tengah umat Islam. Kita lihat Bapak Ibu keruntuhan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan berkuasa lebih kurang 84 tahun. Runtuhnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah kok sebenarnya dari Bani Abbas kate. Jadi nyolah merancang sebenarnya akan meruntuhkan Bani Umayyah. Di kalangan awak juga tuh. Apa sebabnya keruntuhan Bani Umayyah? Dunia dibukakan, hidup berpoya-poya. Tidak sebagaimana Nabi membangun kerajaan. Tidak sebagaimana Nabi membangun kekuasaan di kota Madinah. Ya, berbahaya sekali. Nah, ketika keruntuhan Bani Abbasiyah, juga dengan demikian dunia dibukakan, hidup berpoya-poya, bermewah-mewah, mabuk. Ada mau baca sejarah Pak Ibu? Hisam bin Abdul Malik. Itu ada raja Bani Abbasiyah. Memakani tiap 5 ekor sampai mati. Ya Pak. Kan ada sukanya pemimpin tu namakan lama-lama itu. Nama koleksi nan indah-indah. Itu nan mancuan sebenarnya kerajaan itu. Nah, ketika Bani Abbasiyah itu kan memindahkan kerajaan dari
Damaskus. Kalau Bani Umayyah pusat pemerintahannya adalah di Damaskus, Syria. Ketika digulingkan dipindahkan ke Baghdad, Irak. Keruntuhan kota Baghdad itulah disebut oleh Buya Hamka keruntuhan yang paling sadis dalam Islam. Karena yang meruntuhkan Abbasiyah itu adalah bangsa Tartar, bukan internal Islam lain, mancuan. Sehingga selama 40 hari itu pembantaian terjadi oleh bangsa Tartar. Maka ada tepi sungai Dajlah, Buya Hamka ada mengarang buku namanya Di Tepi Sungai Dajlah. Baca oleh Bapak Ibu. Itu sampai darah sungai itu merah, atau sampailah sungai-sungai itu hitam karena dawat buku-buku perpustakaan Islam yang dibakar oleh bangsa Tartar itu. Jadi luar biasa keruntuhan kota Baghdad merupakan keruntuhan Islam sesungguhnya yang dibangun berabad-abad sebelumnya. Jadi kalau dipanggang kerate itu dia nyon kan di sungai itu misalnya sampai hitam. Orang banyaknya kerate dipanggang. Jadi peradaban Islam itu luar biasa maju. Ketika ekspansi Islam pada masa Abbasiyah, kan bisa Islam menguasai Eropa, masuk ke Andalusia. Ke Spanyol itu Islam berkuasa lebih kurang 7,5 abad. Kini nak ada orang terang azan situ nih. Ya kan? Nah, kata Buya Hamka itu sejak keruntuhan kota Baghdad, Abbasiyah, sampai kini Islam tidak pernah bangkit lagi sebagaimana zaman dahulu. Coba saya lihat Pak Ibu, di mana Islam bangkit ini? Dulu Islam itu berkuasa berabad-abad. Masa Islam berada pada puncak kekuasaan dunia. Sampai bangsa Eropa itu, kebangkitan bangsa Eropa itu tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa Islam. Mereka berguru dulu, orang-orang Eropa itu berguru ke Islam. Sabik saja para pemikir-pemikir Islam, Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, itu dalam dunia Islam. Penemuan teknologi canggih-canggih itu dalam dunia Islam. Mereka belajar ke Islam. Ada saya baca Ibnu Sina itu Pak Ibu, itu di samping ahli kedokteran, itu ahli filsafat. Ada buku kedokteran Ibnu Sina itu dibawa oleh bangsa Eropa ke negerinya, diciplak saja namanya, diakui nama Ibnu Sina, adibe nama orang-orang yang hebat di negeri Eropa, sampai mereka demikian menghilangkan jejak-jejak Islam. Nah, gini Pak Ibu. Jadi artinya keruntuhan di mana apapun ketika dunia sudah dibukakan di mata kita masing-masing, kita akan hancur kalau hidup dengan kemewahan. Nah, kalau kita lihat pula masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, bagaimana beliau mengatakan yang dikatakan Nabi Sayyidul Qaumi Khadimuhum, pemimpin sebuah negara, pelayan bagi rakyat. Umar itu kebiasaannya Pak, malam-malam itu keluar dari istana. Keluar di istana mencelik rakyat, bukan pencitraan. Memang dari hati nuraninya Umar itu. Ba rakyatnya kini, ba rakyatnya. Belu baputa-puta tuh mencalik duit rakyat setiap malam. Maka banyak kisah-kisah yang terjadi, ada anak yang kelaparan, nanya abunya, iya, itu cerita Pak. Baca kan? Pernah didengar oleh Umar, ada seorang anak bicara dengan ibunya pada waktu malam, musim panceklik menjual air susu. Air susu sudah kering, dicampur saja dengan air. Kan begitu ceritanya. Kata anaknya yang saleh ini, yang salihah ini, Ainullah, di mana Allah? Itu didengar oleh Umar. Sehingga akan dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan anak kandungnya sendiri, perempuan ini. Nanti lahirlah seorang pemimpin yang agung dari pemerintahan Bani Umayyah tadi. Seorang pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz.
Umar bin Abdul Aziz itu Bapak Ibu kalau kita baca dulu sejarahnya kan khalifah. Nah, saya baca dalam kitab Tarikh Al-Kubra, Tarikh Al-Khulafa karangan Imam Suyuti. Itu sampai dilihat dari belakang waktu salat Jumat oleh asisten pribadinya. Itu robek bajunya. Jadi bajunya kok cabiak. Kalau Umar malan bertumbuk-tumbuk bajunya. Bajunya cabiak tumbuk, ditumbuk lo balik. Baca ru khalifah itu. Tapi begitulah yang terjadi dalam dunia Islam pada awal-awal. Kini saya nak bisa kita caliak begitu. Di negara kerajaan dan negara demokrasi, sekarang pemimpin itu dianjung tinggi, dimuliakan, dihormati. Mak kurang barabu-rabu jadi pemimpin gini. Bahkan bisa jadi pemimpin itu dibeli, jabatan itu dibeli gini. Begitu agungnya orang memandang sebuah jabatan sehingga dibeli. Ya. Ya. Tiga langsung. Baik, waktu setelah masuk. Jadi begini, Nabi meskipun hidupnya seperti itu, Nabi terus berkorban membantu. Bahkan Nabi menanggung makannya di Masjid Nabawi itu ada di sudut masjid itu namanya ahli sufah. Ahli sufah kurang tak punya tempat tinggal, tidurnya di rumah saji. Itu lebih kurang 500 orang. Ditanggung nih Nabi makan setiap hari. Di mana Nabi pepti? Kalau dicaliak pemurahnya Nabi. Nabi itu sebenarnya kalau dicaliak dari hal yang lain, ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah berapa maharnya? Tidak tanggung-tanggung maharnya dah. Kalau itu kita hitung. Tapi kalau caliak idik Nabi macam itu. Beliau bisa tak beliau Nabi itu kaya? Bisakah Nabi itu seperti Raja Romawi? Bisa, apa yang tak bisa? Nabi itu doanya makbul itu. Jabal Uhud itu bisa jadi ame itu kalau Nabi berdoa. Tapi beliau tidak itu yang dicari Nabi. Beliau kan suri tauladan tadi. Kalau Nabi bermewah-mewah, apalah kata rakyat? Kalau Nabi bermewah-mewah itu, ba'a kecil rakyat. Pasti orang berbisik-bisik, Nabi semua itu. Ya kan? Nah, jadi kecil ayat di batu. Nabi berkorban dari sekian banyak, itu harta Nabi itu sebenarnya ada dari usaha Nabi, harta rampasan perang dan sebagainya, itu ada bagian hak dari Nabi dihitung, hak Nabi. Nabi juga berusaha dalam sisi lain. Nabi kan juga pedagang waktu dia muda, ya kan? Nah kemudian yang kedua, apa tadi ya? Ya kerja yang di Mekah ya sekarang. Itu kan Putra Mahkota telah merubah cara-cara baru sekarang dari cara yang lama. Bahkan ada yang membolehkan sekarang perempuan menyupir, musik-musik kembali dihidupkan itu. Saya kurang setuju saja begitu. Mekah Madinah tu jagalah kemurniannya bertauhid.
Itu saya lebih setuju begitu. Tidak masalah Mekah Madinah itu sebagaimana yang telah lalu, karena menjaga kemurnian. Madinah itu ya biarkan begitu. Kalau selain Mekah Madinah silakanlah. Sebab kalau lalu buka corong pemikiran begitu, paknya melebar beko. Samo jo karena iyalah pacah sih karena itu menyebar beko. Kini kan lah dibulian tuh, musik-musik di situ, orang menanggan jilbab bagai. Ya kan Raja Putra Mahkota kini itu tidak tahu pula pemikirannya bagaimana bisa berubah total begitu. Dulu kan tidak ada lagu kebangsaan kerajaan Saudi. Kini lah bulia lagu di situ. Wallahu alam lah, tidak tahu loh bak kerajaan situ. Nah, ya mungkin muncul pula pikiran-pikiran apa kan? Kan bisa jadi itu. Dari sebuah abad ke abad itu kan terjadi distorsi beko. Kehancuran demi kehancuran. Ya kan? Oke ya, yang terakhir pemilihan umum sekuler. Saya kira kalau sekuler di Indonesia ndak ke situ tujuan awak. Kalau menurut Ambo, Indonesia aku menuju pemahaman agama jalan tengah. Kalau sekuler itu dilawan pulun dan non sekuler gini, ini kan terjadi perdebatan tarwi. Aduh ulama aku majelis ulama masih kue melawan sekularisme. Sekularisme haram, pluralisme haram kan keluar fatwa majelis ulama. Dikawal terus oleh majelis ulama. Yo nama manusiaku liberal ndak bertuhan itu di masih ada di dunia. Tapi itu harus dilawan. Pluralisme setiap agama sama ali bisa tuh. Ditanya saja kalau orang non muslim tuh pastinya ndak setuju loh terus. Itu dilawan. Saya kira tidak seperti itu yang kita inginkan. Tapi Islam kok ciri khasnya adalah Islam yang mengarah kepada pemahaman jalan tengah. Tidak terlalu ketat memahami Islam dan tidak terlalu liberal. Orang liberal-liberal itu dilawan situ. Itu perseteruan di majelis ulama taruh ya dong. Dulu ketika di zaman Presiden Soeharto orang ndak ada yang berjilbab nah. Polisi perempuan wanita kan ada jilbab. Kinilah bebas, lah boleh. Mungkin beberapa tampik masih ada pencekalan juga itu. Pemanya di TV-TV swasta jarang orang pakai jilbab untuk menyiar. Tapi kini di instansi pemerintah kita lah bebas. Tidak ada pencekalan kini. Kau pencekalan dikawal juga boleh. Karena setiap agama kan menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan pasal 29 ayat 2 itu. Oke ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Nasrun minallah fathun qari'un bisyarril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.